ada ribuan pemburu sembako melewati jalur lintas menuju Lok Semawe. Gue jujur ya, waktu pertama kali lihat video ini, gue sempet diem beberapa detik. Bukan karena nggak tahu mau ngomong apa, tapi karena ngerasa kok masih ada ya kondisi kayak gini di zaman sekarang. Bayangin, ribuan warga dari pedalaman Aceh, tepatnya dari Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, jalan kaki puluhan kilometer, lewat jalur lintas KKA Kruengkeueh menuju Lok Semawe. Dan ini bukan 1-2 orang, ribuan. Mereka jalan bukan buat cari hiburan, bukan juga buat kerja di kota. Mereka jalan karena butuh makan, butuh beras, butuh BBM. Kejadian ini berlangsung hari Kamis 11 Desember 2025. Saat itu wilayah mereka sudah terisolasi total selama 16 hari pasca bencana. Akses jalan utama putus, distribusi logistik berhenti, mobil nggak bisa masuk, motor pun susah. Dan ketika jalur resmi mati, yang hidup cuma satu, jalan kaki. Yang bikin gua merinding, kondisi jalannya bukan jalan enak. Kabut tebal, lumpur, medan rusak, beberapa titik licin dan rawan longsor. Tapi tetap mereka lewati. Kalau kalian lihat langsung, isinya bukan cuma pengendara roda 2. Justru yang paling banyak itu pejalan kaki. Bawa karung kosong di pundak, bawa jerigen BBM, bekal seadanya. Ada yang pakai sandal tipis, ada yang sepatu udah rusak. Dan di situ gua sadar, ini bukan sekadar antri sembako. Ini perjuangan hidup. Warga bahkan sampai bikin julukan sendiri buat mereka, pejuang sembako. Dan menurut gua julukan itu pas banget, karena mereka beneran bertaruh tenaga, waktu, bahkan nyawa. Melawan alam, melawan keterbatasan, melawan kondisi yang gak mereka pilih. Mereka gak minta mewah, gak minta bantuan berlebihan. Mereka cuma pingin satu hal, keluarga mereka bisa makan hari ini. Yang lebih parah lagi, bukan cuma akses jalan yang lumpuh, jaringan komunikasi juga ikut mati di banyak wilayah. Telepon gak masuk, internet gak ada. Kalau mau ngabarin keluarga atau minta bantuan, mereka harus ke titik tertentu yang bisa nangkap sinyal satelit. Bayangin posisi mereka, terisolasi, sulit komunikasi, harga barang naik, stok makin tipis. Ini yang jarang dibahas orang. Krisis itu bukan cuma soal bencana alam, tapi efek setelahnya. Karena jalur distribusi putus lebih dari 2 minggu, harga kebutuhan pokok melonjak gak masuk akal. BBM hampir gak ada. Kalaupun ada, harganya bikin kepala pusing. Ada warga yang bilang kalau gak ada jalur ini, ya kita tahu sendirilah, bisa mati pelan-pelan. Dan ini ironi yang menurut gua paling nyesek. Daerah Gayo itu kayak alam, kopi murah, cabe murah, hasil bumi melimpah. Kopi cuma sekitar 15.000, cabe 10.000. Tapi barang dari luar, telur, minyak goreng, BBM, harganya bisa melonjak gila-gilaan. Minyak sempat tembus sekitar 80.000 per liter. Sekarang memang sudah turun ke kisaran 30.000. Dan itu pun kata warga, berkat perjuangan para pejuang sembako ini, yang bolak-balik jalan kaki demi suplai. Jadi ketika ada orang bilang, cuma jalan kaki doang, gue pingin bilang, lu jalan kaki sejauh itu, di medan kayak gitu, bawa jerigen, baru ngomong. Menurut gue pribadi, ini bukan cerita sedih buat konten doang, ini peringatan. Bahwa kalau akses putus, yang paling pertama kena itu rakyat kecil, bukan pejabat, bukan orang kota, tapi orang-orang yang hidupnya memang sudah pas-pasan. Dan yang bikin gua salut, di tengah kondisi kayak gini, mereka masih bisa bilang, alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Mental sekuat apa coba? Makanya gua sebut ini bukan sekadar antri sembako. Ini simbol ketangguhan masyarakat Tanah Gayo. Disinilah jalur kehidupan benar-benar dipertaruhkan. Gua nggak mau sok menggurui, gua juga nggak mau nyalahin siapa-siapa di video ini. Tapi menurut kalian, di negara sebesar Indonesia, harusnya masih ada nggak sih cerita kayak gini? Apakah ini cuma soal bencana atau soal kesiapan kita menghadapi krisis? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar cerita mereka nggak berhenti di sini.
biar perjuangan para pejuang sembako ini gak cuma lewat di timeline terus dilupakan. Kalau kalian merasa cerita kayak gini penting buat disuarakan, ya kalian taulah, subscribe.